kisah daripada salah satu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man arada an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila al-Husain." Barang siapa di antara kalian yang ingin melihat seorang laki-laki termasuk penghuni surga, maka lihatlah Husain ibnu Ali. Subhanallah. Husain adalah manusia yang berjalan di permukaan bumi dan dia sudah dijamin masuk surga. Bahkan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun padanya malaikat yang belum pernah turun sebelumnya. Kemudian menghabarkan bahwa kedua cucunya Hasan dan Husain adalah Sayyida Syababi Ahlil Jannah, pemimpin para pemuda di surga. Dan ibundanya Fatimah Sayyidatun Nisa'i fil Jannah, pemimpin para wanita di surga. Nasab yang sangat mulia. Bagaimana tidak? Husain memiliki ibunda yang merupakan pemimpin para wanita di surga. Husain memiliki ayah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, salah satu daripada 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dan khalifah yang keempat yang disepakati kaum muslimin. Bahkan saudaranya Hasan adalah manusia yang mulia, pemimpin pemuda di surga. Bahkan kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin manusia, pemimpin para nabi dan rasul. Dan juga neneknya Khadijah bintu Khuwailid, satu di antara wanita dari 4 wanita terbaik dunia. Nasab mana lagi yang lebih mulia berlebih Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Kapan dia dilahirkan? Bagaimana kehidupan kecilnya? Bagaimana kemudian Husain berjihad di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, bagaimana kehidupannya? Kemudian bagaimana wafatnya? Maka waktu yang singkat ini kita ambil poin-poin penting dalam sejarah Husain ibn Ali, semoga menjadi bahan pengetahuan dan pelajaran untuk kita ambil pada kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Husain dilahirkan pada tanggal 3 Sya'ban tahun 4 Hijriah. 4 tahun setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Husain diberikan kunyah Abu Abdullah. Husain kecil ketika lahir saja di usia 7 hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakakai Hasan dan Husain. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam aqqa anil Hasan wal Husain kabshan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikai Hasan dan Husain, satu orang satu kambing. Walaupun dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laki-laki 2 kambing dan perempuan 1 kambing. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan sebuah qudwah, sebuah contoh tentang syariat akikah. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membebaskan Husain dari tertahannya syafaat bagi kedua orang tuanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, kullu ghulam murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak itu akan tergadaikan dengan akikahnya. Maksudnya tergadaikan syafaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua Husain, tadi sudah saya singgung bahwa ibunda Husain adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang
Sabdakan Nabi SAW, kamula minar rijali kathirun, walam yakmul minan nisa'i illa arba'ah. Laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi wanita yang sempurna itu tidak banyak, kecuali hanya 4. Kemudian Nabi SAW menyebutkan pertama Asiyah bintu Muzahim, zaujatu Fir'aun, istri daripada Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran, Ummu Isa bin Maryam, ibunda daripada Isa bin Maryam. Yang kedua Khadijah bintu Huwailid, zaujatun Nabi SAW, istri daripada Nabi SAW. Dan yang terakhir Fatimah bintu Rasulullah SAW. Rasul memasukkan Fatimah di antara sederet 4 wanita terbaik dunia sepanjang masa. Itulah ibunda Husain ibnu Ali. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma'ruf, adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Dan Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Dan dia adalah ibnu ammi Nabi SAW, anak paman daripada Nabi SAW. Dan dia satu di antara 10 sahabat yang disebutkan dalam satu redaksi hadis al-mubashshiruna bil jannah, orang-orang yang dikabar gembirakan bahwa mereka pasti akan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah, dan dia banyak lakab yang kemudian diberikan kepada dia. Ada yang mengatakan As-Sibtu karena dia cucu Nabi SAW, Sayyidu Syababi Ahlil Jannah, pemimpin para pemuda di surga. Raihanatu Rasulillah SAW, cucu kesayangan Nabi SAW, dan bahkan juga disebut Asy-Syahid, ya, menurut orang-orang Syiah, ya. Kemudian juga At-Tayyib, As-Sayyid, Al-Mubarak, dan banyak lakab-lakab, gelar-gelar yang diberikan kepada Husain ibnu Ali karena kemuliaannya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fatimah mengandung Husain, kemudian melahirkan Husain, maka Nabi SAW datang kepada Fatimah menanyakan, kau beri nama siapa bayi itu? Maka Fatimah mengatakan Harban, ada yang mengatakan Ja'far. Maka Nabi SAW berilah nama Husain. Ketika ditanyakan, kenapa Nabi SAW memberi nama Fatimah, anak-anak Fatimah dengan Hasan, Husain, Muhsin, karena Nabi SAW ingin menyamakan anak beliau dengan anak-anak daripada Harun. Disebutkan anak-anak Harun adalah Syabar, kemudian disebutkan kemudian Syabar, kemudian Subair dan Mubsyir. Itulah anak-anak Nabiullah Harun alaihi salatu wassalam. Maka Nabi SAW ingin menamai Hasan, Husain, dan juga Muhsin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kehidupan kecil Husain? Kehidupan kecil Husain layaknya anak-anak yang lainnya. Dia bermain, ya, dia berlari, dia bermuamalah dengan anak-anak yang lainnya. Tidak ada yang aneh daripada Husain ibnu Ali radhiyallahu an. Tapi karena memang jarak antara rumah Nabi SAW ataupun rumah Fatimah dekat dengan masjid, maka Husain terkadang main-main dalam masjid. Bahkan diriwayatkan suatu ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, dan khutbah beliau sedang berkhutbah Jumat. Tiba-tiba kemudian datanglah Hasan dan Husain lari di dalam masjid. Kemudian Nabi SAW turun dari mimbar, kemudian menggendong kedua anak tersebut, Hasan dan Husain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Sadaqallahul azim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh benar firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian bisa menjadi fitnah, termasuk diriku. Aku tidak sabar dengan kedua cucuku ini. Ya, karena Nabi SAW pernah memiliki anak laki-laki, memiliki Qasim, memiliki Abdullah, memiliki Ibrahim.
Tetapi tiga-tiganya wafat di waktu kecil. Sehingga terputus kecintaan Nabi SAW dengan mereka. Bahkan ketika meninggalnya Ibrahim, putra Maria Al-Qibtiyah yang ketika itu usianya hampir 1 tahun 8 bulan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki wafat juga. Nabi sampai menangis. Ketika ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, "Wa ma yubkika ya Rasulullah?" Kenapa Anda menangis wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, "Innal aina la tadma, wa innal qalba la tahzan, wa inna bifirakika ya Ibrahim la mahzunun." Wahai Abdurrahman, mata ini bisa berlinang, hati ini bisa bersedih, dan kepergian Ibrahim meninggalkan diriku sungguh menyesakkan dadaku. Dan ini adalah air mata rahmat. Begitulah kesedihan Nabi SAW ketika ditinggal putra-putra tercintanya. Sehingga ketika Fatimah pintu Rasulullah SAW melahirkan Hasan dan Husain, maka keduanya menjadi raihanatu Rasulullah SAW, cucu kesayangan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW suatu ketika disebutkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu al-Hasan wal Husain ala atiqihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Hasan dan Husain, kemudian menggendong keduanya di atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani." Kata Nabi SAW, siapa yang mencintai kedua anak ini, maksudnya Hasan dan Husain, maka dia telah mencintai diriku. Dan siapa yang membenci keduanya, maka dia telah membenci diriku, kata Nabi SAW. Ya, karena kecintaan kita kepada Ahlul Bait adalah sebuah ibadah. Bahkan solat seseorang tidak mungkin diterima. Solat seseorang tidak mungkin sah tanpa mencintai Ahlul Bait. Makanya tidak benar kalau seandainya ada tuduhan orang-orang Syiah kepada kita bahwa kita membenci Ahlul Bait. Demi Allah, kita tidak pernah membenci Ahlul Bait. Karena kecintaan kepada Ahlul Bait sebuah ibadah. Bahkan salat tidak sah tanpa mencintai mereka. Sehingga dalam setiap salat kita, kita selalu bersalawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersalawat kepada Nabi SAW. Dan bersalawat kepada keluarganya, kepada ahli baitnya. Termasuk dalamnya adalah Hasan dan juga Husain radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Husain memiliki kemiripan dengan Nabi SAW. Secara postur tubuh, maka dia mirip dengan Nabi SAW. Bahkan Ali radhiyallahu an yang mengatakan, Al-Hasan ashbahu bi Rasulillah SAW ma baina sadri ila ra'si. Adapun Hasan, kata Ali, dia mirip dengan Nabi SAW dari dada ke atas sampai ke kepala. Wal Husain ashbahu bi Rasulillah SAW ma baina asfal min dhalik. Tetapi Husain mirip dengan Nabi SAW dari dada sampai ke kaki. Artinya postur tubuh Nabi SAW mirip dengan Husain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika usia Husain antara 6 sampai 7 tahun, disinilah Husain mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kecil sudah diuji. Di mana Nabi SAW tepat pada hari Senin tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, meninggal dunia. Kakek yang selama ini menyayanginya, mengurusnya, bermain-main dengannya, sampai suatu ketika Nabi SAW sedang sholat. Kemudian Hasan dan Husain berada di pundaknya. Maka Nabi SAW ketika itu dalam posisi sujud. Rasul tidak bangkit dari sujud sampai kedua cucunya Hasan dan Husain turun dari pundak Nabi SAW. Ketika selesai sholat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau memperpanjang sujudmu. Aku kira ada masalah atau mungkin ada wahyu yang turun." Maka Nabi mengatakan, "Tidak. Sewaktu aku sujud tadi ada Hasan dan Husain berada di pundakku. Dan aku tidak hendak mengganggu mereka sampai selesai hajat keduanya." Subhanallah, saking sayangnya Nabi SAW membiarkan Hasan dan Husain berada di pundak beliau sampai selesai sholat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Kemudian selang meninggalnya Nabi SAW 6 bulan setelahnya diuji lagi dengan meninggal ibundanya tercinta Fatimah bintu Rasulullah SAW. Bayangkan di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun kurang, Husain sudah ditinggal oleh Nabi SAW, kakek tercintanya. 6 bulan setelahnya ditinggal oleh ibundanya yang selama ini melahirkan, merawatnya dan mencintainya, Fatimah bintu Rasulullah SAW. Anak mana yang tidak sedih? Belum balik, sudah ditinggal kakek dan ibunda tercintanya. Tapi kemudian Hasan dan Husain dididik oleh Ali radhiyallahu anhu dan sahabat sangat mencintainya. Bahkan di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangat mencintai Hasan dan Husain. Bahkan Abu Bakar Siddiq lebih mendahulukan keluarganya, keluarga Nabi SAW dibandingkan keluarga dirinya. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, walladzi nafsi biyadi, la qarabatun Nabi SAW ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Demi Allah, kerabat Nabi SAW jauh lebih aku cintai daripada kerabatku sendiri. Artinya bahwa Abu Bakar sangat mencintai keluarga Nabi SAW dan di dalamnya ada Hasan dan Husain. Bahkan suatu ketika Abu Bakar mengatakan, urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Abu Bakar sampai mengatakan, jagalah oleh kalian. Dan ketika itu posisi dia menjadi khalifah yang pertama dalam Islam. Kata Abu Bakar, urkubu artinya jagalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kalau seandainya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangat mencintai Hasan dan Husain. Bahkan Hasan suatu ketika lari sedang bermain, ada ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, bi abi syabihun bin Nabi la syabihan bi Ali. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, demi Allah, sungguh anak ini lebih mirip kepada Nabi dibandingkan kepada Ali. Dan Ali tersenyum. Begitulah kecintaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada keluarga Nabi SAW, dan ini mematahkan hujah orang-orang Syiah yang membenci Abu Bakar sampai mengkafirkannya. Padahal Abu Bakar Siddiq orang yang paling mencintai ahli bait, yang mereka tidak paham bagaimana kecintaan Abu Bakar kepada ahli bait. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat bagaimana kehidupan Husain di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, maka sebagaimana Abu Bakar mencintai Hasan dan Husain, maka Umar pun sama. Bagaimana tidak mencintai? Sementara Umar adalah iparnya Husain itu sendiri. Karena ketika Umar radhiyallahu anhu datang kepada Ali radhiyallahu anhu, mendengar sabda Nabi SAW bahwa seluruh hasab dan nasab akan terputus pada hari kiamat, kecuali hasab dan nasab Nabi SAW. Kemudian Umar mengatakan, demi Allah, aku tidak hendak memutus nasabku dengan Nabi SAW. Ya Ali, kupinang putrimu, nikahkan dia denganku. Akhirnya kemudian Ali pun berdiri dan menikahkan Ummu Kulsum, salah satu putrinya, dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bagaimana tidak mungkin Umar ibn Khattab radhiyallahu an mencintai, pasti mencintai karena dia adalah iparnya Husain. Sementara orang-orang Syiah menganggap Umar sangat membenci kepada ahli bait. Bahkan menuduh yang tidak terhadap Umar ibn Khattab. Bahkan bukan hanya Umar cinta kepada Husain, Husain pun cinta kepada Umar. Makanya wajar ketika Husain kemudian sudah besar dan menikah. Di antara anak-anaknya ada yang diberi nama Abu Bakar, ada yang diberi nama Umar. Karena Husain tahu kedudukan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar banyak memberikan harta kepada Hasan dan Husain, bahkan mendahulukan keduanya dibandingkan anak-anaknya, bahkan dibandingkan dirinya. Itulah kecintaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga di zaman Utsman. Di zaman Utsman sangat mencintai Hasan dan Husain. Bagaimana tidak? Utsman adalah orang yang menikahi bibi mereka. Siapa? Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Makanya Umar disebut Dzunuraini, pemilik dua cahaya. Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ketika ditanya Ali radhiyallahu an, "Ya Ali,
bagaimana pendapatmu tentang Utsman? Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bi dzi nuraini. Itulah laki-laki yang dipanggil dari atas langit sana dengan sebutan dua cahaya. Tidak mungkin Utsman tidak mencintai Hasan dan Husain. Hasan dan Husain adalah keponakannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di masa ketika Ali radhiyallahu anhu berkuasa, maka Hasan dan Husain berdiri bersama ayahnya berusaha untuk membebaskan kota-kota, menyelesaikan fitnah-fitnah dan masalah-masalah, sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib di tangan Abdurrahman bin Mulzam, seorang Khawarij. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ali radhiyallahu an, ayahanda Husain, meninggal dunia dibunuh oleh Abdurrahman ibn Mulzam, seorang Khawarij, seorang yang hafal Quran dan orang yang paling indah suara Qurannya, tapi tidak sampai ke tenggorokannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yaqra'una al-Quran lam yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Quran tetapi tidak sampai di tenggorokan mereka. Iman tidak sampai masuk ke dadanya. Itulah yang menyebabkan kemudian mereka menjadi beringas, mengkafir-kafirkan, berujung dengan pembunuhan, terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu di tangan Ibnu Mulzam, seorang tokoh Khawarij. Ketika meninggal Ali bin Abi Thalib, maka kekuasaan jatuh kepada Hasan ibn Ali, dan memang dia yang layak. Akan tetapi Hasan ingin membuktikan bahwa dia tidak berambisi menjadi penguasa selama banyak tetesan-tetesan darah kaum muslimin. Sehingga dia datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu berkuasa di Syam, menjadi gubernur sana. Kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Maka tahun itu disebut tahun Jamaah. Betul-betul Hasan meredam dua kekuatan yang hendak berperang. Persis seperti sabda Nabi SAW, di antara cucuku ini akan ada yang mendamaikan dua kekuatan yang hendak berperang. Dan yang dimaksud sabda Nabi SAW adalah Hasan ibnu Ali. Sampai ketika kemudian Hasan meninggal dunia karena sebab racun yang kemudian diberikan oleh kelompok Sabaiyah ataupun orang-orang Khawarij. Dengan sebab itulah Hasan kemudian meninggal dunia, sudah tidak bisa tertolong lagi. Maka ketika kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan menyusul meninggal dunia, maka kekuasaan jatuh kepada putranya Yazid ibn Muawiyah. Harusnya Muawiyah bin Abi Sufyan ketika memilih sebagai pengganti, dia harus membentuk Dewan Syura. Dewan Syura inilah yang memilih siapa yang berhak menggantikan dirinya untuk meneruskan kekuasaan kaum muslimin. Akan tetapi Muawiyah berijtihad, menganggap bahwa anaknya Yazid layak untuk menjadi penguasa setelahnya. Padahal secara nasab, secara kemuliaan, Husainlah orang yang layak menjadi pemimpin setelah Muawiyah. Itu pula yang kemudian merubah peta perpolitikan. Padahal Hasan dan Husain di zaman Muawiyah, mereka terlibat dalam jihad bersama pasukan Muawiyah. Bahkan juga bersama-sama berjihad bersama Yazid bin Muawiyah. Tapi setelah meninggalnya Muawiyah, perpolitikan berbeda. Maka Hasan tiba-tiba kemudian datang surat banyak sekali dari Kufah, supaya datang ke Kufah, dan orang-orang Kufah siap berbaiat kepada Husain. Ketika itu Husain ibn Ali radhiyallahu an kemudian terpengaruh dengan surat-surat yang datang. Walaupun banyak para sahabat Nabi SAW seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Zubair, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Abdullah ibn Amr ibn As, kemudian Abdullah ibn Muti', Sa'id ibn Musayyib, Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Haris, dan yang lainnya, baik dari kalangan para sahabat ataupun kibarut tabi'in, datang kepada Husain menasihati agar jangan pergi ke Kufah. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sangat keras dan mengingatkan tentang posisi ahlu Kufah. Mereka kaum ghudur, orang yang suka berkhianat, supaya Husain tidak berangkat ke Kufah. Tapi karena surat terus menerus datang meminta kepada Husain agar berangkat ke Kufah untuk dibaiat ahli Kufah,
Akhirnya Husain tunduk pengaruh. Bahkan para sahabat sudah berusaha menghalang-halangi. Bahkan mencarikan alternatif. Kalau hendak kemudian dibaiat, datanglah ke Yaman. Karena Yaman itu pendukung bapaknya Ali bin Abi Thalib. Tidak mungkin mereka berkhianat. Tapi asal jangan datang ke Kufah. Tapi takdir sudah digariskan Allah subhanahu wa ta'ala. Husain pun berangkat. Membawa seluruh keluarganya. Dan sedikit pasukan bergerak ke Kufah hanya untuk menerima baiat orang Kufah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akan tapi sebelum kemudian Husain berangkat, Husain mengutus Muslim ibn Aqil dan juga Hani ibn Urwah supaya memastikan apakah surat yang datang dari Kufah ke Madinah itu benar adanya. Karena terlampau banyak surat itu. Sementara di waktu itu mengirim surat bukan perkara yang mudah seperti sekarang. Artinya memang menunjukkan keseriusan mereka akan baiat Husain. Berangkat Husain. Mengutus Muslim ibn Aqil untuk memastikan kondisi orang-orang Kufah. Subhanallah. Setelah Muslim bin Aqil datang ke Kufah, betul-betul orang-orang Kufah siap membaiat Husain dan menjadi khalifah sepeninggal Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun kabar ini sampai kepada Yazid ibn Muawiyah. Maka ketika itu Yazid mengutus Ubaidillah ibn Ziyad untuk datang ke Kufah, melihat apa yang akan dilakukan oleh Husain dan orang-orangnya. Tetapi Yazid tidak memerintahkan Ubaidillah ibn Ziyad untuk memerangi apalagi membunuh Husain. Hanya melihat-lihat apa yang terjadi di Kufah. Maka berangkatlah Ubaidillah ibn Ziyad atas perintah Yazid dan membawa pasukan besar. Ketika sampai di Kufah saja, betul rupanya orang-orang Kufah, hati mereka sudah berbalik kepada Husain dan tidak mencintai Yazid. Maka dengan kelicikannya Ubaidillah ibn Ziyad akhirnya membagi-bagikan harta kepada para penguasa Kufah agar tidak mendukung Husain dan mencabut baiat mereka kepada Husain. Satu persatu orang terfitnah dengan kekayaan dan dunia. Akhirnya tidak ada satupun yang mendukung Husain. Bahkan utusan Husain Muslim ibn Aqil sampai dibunuh, termasuk Hani ibn Urwah dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Dan Husain tidak tahu kalau kedua manusia mulia ini telah dibunuh dan dibantai. Maka Husain pun terus melanjutkan perjalanan. Tetapi di tengah jalan barulah kemudian Husain sadar bahwa selama ini Muslim ibn Aqil dibunuh dan Hani ibn Urwah juga dibunuh. Sebenarnya kemudian Husain itu berpikir untuk kembali ke Madinah, tapi keluarga Aqil tidak terima. Darah dibayar darah, qisas. Akhirnya kemudian rombongan Husain tetap melanjutkan perjalanannya. Sampai akhirnya ketika kemudian Husain semakin dekat ke Kufah, maka diutuslah Hur ibn Yazid dengan 1000 pasukan untuk menghalau Husain. Tetapi Hur ibn Yazid ini agak berakal. Dia tidak menyerang Husain, apalagi sampai membunuhnya. Bahkan kemudian Hur meminta kepada Husain untuk kembali ke Madinah. Untuk kembali ke Madinah. Atau mengakui tentang kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Tapi Husain tidak mau. Ketika kemudian Husain tidak mau, maka Hur ibn Yazid selalu menjaga Husain dengan pasukan 1000 pasukan ini. Sampai kepada tempat yang disebut dengan Karbala, Karbun Wabala. Tiba-tiba datang pasukan yang besar. 4.000 pasukan dipimpin oleh Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian bersatulah 4.000 pasukan dengan 1.000 pasukan. Sebenarnya pasukan besar 4.000 pasukan yang dipimpin oleh Umar ini, Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas ini, tidak ada niat untuk mengepung Husain. Karena memang tujuan mereka adalah Rai. Tujuan mereka adalah Dailam. Tujuan mereka adalah Turki untuk menguasai mereka. Perang kepada mereka ketika itu. Tapi karena perintah Ubaidillah ibn Ziyad agar pasukan yang 4.000 itu bergabung dengan pasukan Hur ibn Yazid dan mengepung Husain. Bahkan terjadi ancaman. Kalau tidak mau, maka keluarganya akan dibantai, rumahnya akan dibakar. Maka terpaksalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya menarik pasukan Dairai atau Dailam, kemudian bergabung dengan tentara Hur ibn Yazid, mengepung tentara Husain dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Ketika itu kemudian Husain, karena melihat posisinya sudah terdesak, maka Husain ketika itu memberikan 3 pilihan. Pertama, biarkan dia pulang ke Madinah. Yang kedua, biarkan saya pergi ke Syam berjumpa dengan Yazid, biar saya bicara dengan Yazid baik-baik. Keputusan ada di tangan Yazid bin Muawiyah. Atau yang ketiga, biarkan saya pergi ke perbatasan kaum muslimin, berjihad bersama kaum muslimin, sampai Allah takdirkan apa yang akan terjadi dengan diriku. Akan tetapi, ketika Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas ini mengirim surat kepada Ubaidillah ibn Ziyad, yang memang dipilih oleh Yazid untuk menjadi pemimpin dalam misi ini, rupanya syaitan datang, kemudian mempengaruhi orang yang namanya Summar ibn Dzijawshan. Summar ibn Dzijawshan ini orang jahat. Dia datang kepada Ubaidillah ibn Ziyad dan mengatakan bahwa keputusan ada di tanganmu, bukan di tangan Yazid. Maka berilah hukuman kepada Husain yang hendak memberontak kepada pemerintah Yazid. Maka hukuman ada di tanganmu. Rupanya perkataan Summar ibn Dzijawshan ini mempengaruhi Ubaidillah ibn Ziyad. Akhirnya ketika betul-betul tentara Husain dikepung di Karbala, maka kaum muslimin mulai terjadi penyerangan. Satu persatu tentara Husain yang jumlahnya sangat sedikit meninggal dunia. Ketika kemudian tentara-tentara Husain sudah tidak ada lagi, karena mereka sudah meninggal dunia, sementara tentara pada takut untuk membunuh Husain, mereka paham siapa Husain. Husain ini adalah cucu Nabi SAW. Tidak ada satupun tentara yang berani mendekati. Tidak tentaranya Hur ibn Yazid, tidak pula tentaranya Umar ibn Sa'ad. Tidak berani menyentuh. Menyentuh pun tidak berani. Karena mereka tahu siapa posisi Husain. Hafidun Nabi SAW. Tapi rupanya datang orang jahat. Summar ibn Dzijawshan. Dia datang sendiri menghunus dengan pedangnya. Kemudian memenggal kepala Husain ibnu Ali. Subhanallah. Ya. Karbala. Karbun wabala. Husain dibantai di sini. Bukan hanya Husain, bahkan anak-anak Husain, bahkan anak-anak Hasan, bahkan anak-anak Uqail. Jumlah mereka tidak sedikit. 70 lebih. Dari keluarga Nabi SAW dibantai di Karbala. Dan itulah kebengisan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada cucu Nabi SAW. Maka Husain qutila madluman. Betul-betul dibunuh dan dizalimi. Cucu Nabi SAW yang akan menjadi para pemimpin pemuda di sorga, mereka berani membantainya. Padahal Nabi SAW yang mengatakan, huma raihanai, mereka keduanya adalah cucu yang sangat saya sayangi. Raihanatul Mustafa, memang kesayangan Nabi SAW. Tapi syaitan telah menguasai Summar ibn Dzijawshan. Akhirnya dia membantai Husain, bahkan memenggal kepalanya. Sampai sekarang menjadi khilaf. Di mana kuburan kepala Husain? Ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di Halab Syam, ada yang mengatakan di Madinah. Walaupun Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah telah cenderung bahwa kepala Husain dikubur di Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah singkat dari cucu Nabi SAW, karena memang waktu yang sangat sempit sekali sehingga tidak bisa kita bentangkan selebar-lebarnya tentang kisah Husain ibn Ali, tapi mudah-mudahan ini bisa mencukupi pengetahuan kita tentang salah satu cucu Nabi SAW, Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab.